Cat, sebenarnya aku pengen nabrakin aja nih si Yosua nih. Disuruh sama jenderal, sama atasan kamu untuk menembak atau membunuh seseorang senior kamu yang bernama Yosua. Jangan pernah mau, Cat. Itu pesan saya. Kan bisa? Kan bisa? Bisa kan? Sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil. Ternyata emang RR ini komplotannya Sambo udah pengen nabrakin Yosua dari Magelang. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang persidangan Brigadir J ya. Dan kemarin kalian udah nonton, ini nih seru banget bahwa keterangan Richard Eliezer itu mengatakan bahwa Bribka RR atau Ricky Rizal itu udah tahu bahwa akan terjadinya pembunuhan Yosua. Dan bahkan dia sendiri yang ingin menghabisi Yosua. Kok kayak gitu? Ternyata ini memang benar-benar musuh dalam selimut, cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan. Nah, ternyata RR ini salah satunya yang lebih parah daripada Kuat Ma'ruf. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Jadi persidangan Richard kemarin itu udah memberi kesaksian dari POV-nya Eliezer. Eliezer itu mengatakan bahwa sebenarnya ada satu rahasia nih yang mulia. Rahasia ya, canda. Rahasia nih yang bikin kaget itu, bahwa pernyataan Eliezer mengatakan si Bribka RR, si Ricky Rizal ini pernah curhat sama si Richard. Ini setelah kejadian ya. Jadi dia bilangnya bahwa, Cat, sebenarnya aku pengen nabrakin aja nih si Yosua nih. Yosua kan lagi tidur di sebelah kiri. Jadi aku pengen tabrakin aja nih. Nah, gitu kata Bribka RR. Nah, denger ya, dia pengen nabrakin mobilnya ke sisi kiri Yosua. Nah, jadi ini kan posisinya dari Magelang menuju Jakarta. Itu mereka tuh menggunakan mobil Lexus gitu. Nah, Yosua ini sedang tidur di sebelah kiri. Nah, pada saat hal tersebut, Ricky itu ingin mengatakan atau ingin menabrakkan mobilnya ke bagian sisi kiri. Nah, mungkin ini kesannya seperti kalau kalian pernah ingat Vanessa Angel dan Bibi. Nah, ini waktu di jalan tol itu kan menyebabkan bahwa Vanessa Angel dan juga Bibi itu kan meninggal dunia karena posisinya sang Vanessa Angel sama Bibi itu di sebelah kiri gitu. Dan Vanessa Angel pun sampai terpelanting keluar karena di back seat itu dia nggak pakai sabuk pengaman. Nah, apa terinspirasi dari sana? Nah, ini nggak tahu ya. Jadi ini yang Let's Go curigain, dan Richard pun curiga bahwa ditanya sama jaksa, apakah kamu yakin dengan pernyataan tersebut? Yakin gitu. Apa yang kamu lakukan setelah mendengar pernyataan Ricky yang ingin membunuh atau menabrakkan diri dengan sengaja terhadap Brigadir J? Dia bilangnya, saya berpikir yang mulia, berarti udah tahu dari Magelang dong. Nah, ini satu petunjuk baru. Ketahuan kamu, Ricky. Udah saya bilang, kamu yang mentalnya paling tempe kan? Dan ternyata, nah ini nih, Richard pun berpikir bahwa kenapa dia bisa pengen nabrakin Yosua. Berarti, jadi kan kalau kalian pernah inget ya, Ricky Rizal ini lama banget, kalau Let's Go masih nemuin artikelnya Let's Go kasih di sini. Ricky Rizal tuh pernah bilang bahwa kalau dia tahu Yosua ini mau dihabisi atau dibunuh sama FS, dia bakal memberitahu Yosua dan memberikan clue atau menyuruh Yosua untuk kabur di rest area. Kalian kalau ngikutin ini video lama, Let's Go pernah buat video kayak gini. Jadi kalau Let's Go nemuin masih artikelnya ya, Let's Go kasih di sini gitu. RR ini pernah bilang bahwa saya kalau tahu nih Yosua ini akan dihabisi, saya bakal ke rest area dan bilang sama dia untuk kabur. Itu yang pernah statement diberikan oleh Ricky Rizal. Nah, tapi yang dari Eliezer mengatakan bahwa, Cat, saya tuh pengen kasih mati aja ini anak, kita tabrakin aja mobilnya ini anak. Nah, seperti itu. Jadinya kan sebenarnya Ricky ini udah tahu apa belum? Nah, jangan-jangan sebenarnya Ricky Rizal ini yang kita selalu tuduh-tuduhkan siapa? Tuduh-tuduhin PC, tuduh-tuduhin Kuat Ma'ruf gitu. Jangan-jangan si Ricky Rizal ini salah satu pelopor atau provokator untuk FS ini melancarkan atau membuat eksekusinya tuh berjalan mulus gitu. Kenapa? Karena Kamarudin Simanjuntak itu pernah mengatakan bahwa
Ricky Rizal ini sebagai senior nih nggak becus gitu loh. Dia kalaupun tahu di awal dan ikut meeting pada saat penghabisan nyawa Yosua, kan mereka ada di Duren 3 nih. Di Duren 3 kan Ricky Rizal tuh termasuk orang yang ikutan meeting sama Kuat Ma'ruf sama PC untuk menghabisi nyawa Yosua. Dan Ricky Rizal yang juga memanggil Richard gitu dan merekomendasikan Richard untuk menghabisi nyawa Yosua karena dia tidak berani untuk menembak Yosua secara langsung. Dia bilangnya ke FS gitu, kamu Ricky Rizal, saya perintahkan kamu untuk menghabisi Yosua. Kamu akan mendapatkan 1 miliar dari hasil menghabisi Yosua. Itu pasti cukup untuk kamu kan? Wah, Ricky Rizal bilang, oh jangan saya Pak Jenderal dan saya Komandan, saya nggak bisa, saya nggak berani, saya nggak punya keberanian untuk melakukan hal itu. Tapi saya punya nih orang yang masuk kualifikasi itu. Gimana kalau kita suruh Baradae aja atau Richard Eliezer? Nah, ini ide Richard Eliezer sebagai eksekutor. Kalau ini benar dikemukakan oleh Ricky Rizal, berarti dia yang menjerumuskan Richard ke dalam lembah pembunuhan Brigadir Yosua. Kejam nih. Ternyata kamulah dalang sengkuni dari semua ini, Richard. Bukan Richard, Ricky. Waduh, ini kaget banget ya. Bahkan dilogikakan ya, kalaupun Ricky ini tahu pada saat itu akan terjadinya pembunuhan, dan dia kan manggil Richard, Chat, sini Chat, dipanggil sama Verdi Sambo, sama bos gitu, sama komandan gitu. Richard kan bertanya, ada apa senior, ada apa Bribka RR gitu. Nah, harusnya sebagai senior yang baik, dia mengatakan bahwa, Chat, ini sebenarnya ada masalah penting nih, Chat. Saya tuh disuruh, Chat, sama Pak FS untuk menghabisi Yosua, tapi saya nolak. Saya bilangnya itu serahin ke kamu aja. Tapi Chat, nanti kalau kamu di atas disuruh tembak sama atau disuruh membunuh, menghabisi nyawa Yosua, kamu bilang aja enggak, Chat gitu. Karena nanti kita berdua nih kena masalah. Biarin, atau permasalahan ini permasalahan pribadinya Pak Jenderal gitu. Jangan kita ikut-ikutan. Gimana, Chat? Saya nggak bisa jelasin apa dan kenapa kejadian ini terjadi karena waktunya udah mepet, Chat. Tapi saya cuma ingetin ke kamu sebagai senior dan sebagai polisi, Chat, kalau disuruh sama jenderal, sama atasan kamu untuk menembak atau membunuh seseorang senior kamu yang bernama Yosua, jangan pernah mau, Chat. Itu pesan saya. Kan bisa kan menitipkan pesan-pesan kayak gitu terhadap Richard Eliezer dari Bribka RR. Dan ternyata yang Bribka RR lakukan apa? Waktu ditanya sama Richard, ada apa nih bang? Kenapa saya dipanggil? Oh, saya nggak tahu kenapa kamu dipanggil. Pokoknya kamu ke atas aja. Saya nggak tahu gitu. dia bilang saya nggak tahu gitu. Jadi itu kan dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu gitu. Ini kan gokil nih. Jadi terpaksa Richard udah kepalang tanggung di atas dan disuruh tembak, mendapatkan pressure, tekanan dari FS. Tembak kamu, tembak cepat kamu, tembak gitu. Nah, pada saat hal tersebut Richard pun menembak. Dan hal ini juga pernah dikemukakan Richard ya oleh Richard sendiri. Ditanya sama kuasa hukum dari pihak FS, kamu kenapa nembak sampai 3-4 kali? Kalau FS nyuruh kamu nembak, kan kamu bisa sekali aja nembak. Nah, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa hukum FS. Tapi Richardnya bilang gini, Pak, sebelah saya ada Jenderal Bintang 2, Pak. Nah, kalau saya nggak nembak pada saat itu juga, saya kan merasa posisi saya ini posisi terancam juga. Saya nggak nembak Yosua, nanti saya yang jadi di lantai bukan cuma Yosua doang, melainkan di berita 2 ajudan meninggal dunia. Nah, bukan cuma Yosua, 2 ajudan Brigadir Yosua dan Baradae meninggal dunia. Nah, itu bisa kejadian kan, karena sebelahnya ada Bintang Jenderal 2 dan itu panik gitu dan spontan. Nggak spontan juga sih, pokoknya ya kekalutan dari otaknya bukan Brigadir J, siapa? Baradae atau Eliezer ini pasti udah kemalut banget. Gimana menurut kalian? Gimana? Wah, ini let's go pas dengar ini kaget ya. Dan ternyata ini nih dibalas sama Bribka RR. Dia bilangnya enggak. Ya mulia, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, ini keterangan yang sangat kontradiktif. Ini bahkan diberikan sekali lagi pertanyaan ke Richard. Apakah benar keterangan yang Anda sebutkan? Apakah Anda bisa bertanggung jawab atas keterangan yang Anda sebutkan, Eliezer? Dia bilangnya dengan tegas, bisa. Nah, ini pembuktian, ini keterangan saksi yang sangat-sangat kontradiktif ya antara si Richard yang jadi justice kolaborator
atau si Bribka RR nih yang mau selamat sendiri. Nah, ini ternyata Let's Go kira tuh Let's Go udah sebel banget sama Kuatmaruf. Ternyata enggak, guys. Ternyata keterangan Bribka RR ini yang bikin Let's Go lebih sebel lagi gitu. Kenapa kalian kan tahu ya, Bribka RR tuh di awalnya bilang dia nggak tahu apa-apa. Alibi saya sembunyi di belakang kulkas itu. Emang cari aman banget nih, guys. Bahkan dia pernah kasih statement, kalau saya tahu Yosua mau dibunuh, saya bakal selamatin dia. Saya bakal kasih tahu Yosua supaya kabur. Nah, ini juga kan mau selamat sendiri, mau kayak justice kolaborator. Tapi sekarang mungkin dia tahu Richard ini bakal jadi justice kolaborator. Mungkin dia pengen nempel sama Richard nih, terus cerita-cerita SKS sama Richard. Kalau ini kemarin itu saya pengennya nabrakin mobil ini biar Yosua meninggal gitu. Ini bukan salah kita berdua, Chat. Ini salah Pak FS ini memanfaatkan kita. Mungkin niatnya seperti itu. Dan pengen Richard tuh membantu gitu. Tapi Richard sekarang kan udah jadi justice collaborator dan menurut Let's Go dia paling berani di antara yang lain. Ini udah Richard melawan kubu Sambo, bukan Richard melawan Sambo lagi. Kubu Sambo, kubu-kubunya dilawan gitu. Jadi sekarang menurut majelis hakim aja, mau percaya siapa nih? Sebenarnya kita semua pasti percaya Richard ya. Karena dia berani dan tegas banget gitu. Tapi kalau majelis hakim ternyata mendapatkan doa-doa dan lebih percaya keterangan Bribka RR daripada Richard Eliezer, ya itu yang kita nggak tahu. Hukum Indonesia mau bicara apa? Ya, kita cuma bisa bantu viralin sama melogikakan aja gitu. Dan Let's Go masih nggak percaya sih sama Bribka RR nih kayak gini ya. Bahkan dia mengatakan bahwa saya ini nggak mungkin mau nabrakin Yosua, saya itu punya anak, saya punya istri, ya nggak mungkin dong saya melakukan hal itu. Dan munafik kau, berdebah. Canda, sorry. Dan munafik kau Bribka RR gitu. Tapi kamu kalau punya istri dan anak, kamu juga tidak ingin melibatkan dirimu ke dalam pembunuhan pembunuhan berencana ini. Tapi semua sudah terlambat, Bribka RR. Apapun yang kamu lakukan atau omongin sekarang, pembelaanmu, itu harus sinkron dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan saksi yang ada. Sekarang keterangan-keterangan saksi yang paling kuat adalah Baradae sendiri, Eliezer sendiri gitu. Karena mungkin Eliezer itu nggak punya tanggungan apa-apa ya, dia masih sendiri kan gitu. Kalau Bribka RR nih masih berani nggak berani lah. Masih kalau dia berani banget lawan Sambo, takutnya anak istri di rumah siapa yang jagain? Nggak ada gitu. Mama mertua, mama kandung, siapa yang jagain? Nggak ada. Jadi mungkin ya masih takut akan kekuatan Sambo di luar sana. Gitu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Bribka RR nih? Let's Go. Wah, ngerasa nih Bribka RR nih, waduh, ini batu di dalam sepatu nih, yang ganjel, tapi ternyata ini biang kerok bikin kaki kita sakit sepanjang perjalanan. Ternyata ada batu di dalam sepatu. Dan ini dia di Bribka RR perumpamannya seperti itu. Gitu. Lebih mending Kuatmaruf lah. Badannya kelihatan, kita head comment, nggak head comment, bisa kita sebel-sebel tuh ketahuan. Ini Bribka RR ya ganteng juga sih ya. Dari balik kegantengannya ternyata licin juga nih. Takutnya malah Bribka RR nih yang ada main sama PC nih. Dapat 200 juta di rekening ini. Nah, apakah itu juga jangan-jangan ada salah satu dugaan? Ya, gimana menurut kalian nih tentang kasus kali ini nih? Let's Go seru banget nih nyeritain ini aja. Wah, di otak Let's Go itu udah kayak film banget, political banget gitu. Jadi komen aja pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Misteri makna Henderson video klipnya memiliki tapi tetap sopan.